Indonesia masih dalam bayang-bayang gelap peredaran narkotika yang tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kota besar hingga pelosok daerah. Narkotika tidak lagi menjadi persoalan individu, namun berkembang menjadi ancaman nasional yang berdampak luas terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan generasi masa depan. Data gabungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kasus narkoba menunjukkan angka fantastis. Sepanjang tahun 2023 terdapat 40.299 kasus dengan 55.639 tersangka yang berhasil diungkap. Angka ini mencerminkan masifnya peredaran barang haram tersebut. Kami persilakan, kami berikan waktu untuk mengambil video. Tidak hanya dari sisi jumlah kasus, dampak yang ditimbulkan juga sangat besar. Dari hasil penyitaan barang bukti pada tahun 2023 saja, aparat berhasil menyelamatkan sekitar 43,8 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Angka ini menjadi indikator nyata bahwa narkotika memiliki daya rusak yang sangat luas. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus justru mengalami peningkatan menjadi 43.442 perkara. Dengan jumlah tersangka diperkirakan melebihi 55.000 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika terus berkembang, bahkan semakin kompleks dan terorganisir. Pada tahun ini juga ditemukan berbagai clandestine lab atau pabrik narkotika tersembunyi yang menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga telah dijadikan lokasi produksi oleh jaringan internasional. Oh, pakai di mana tanya? Oh, yang bener. Benteng mana? Sini. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei nasional menunjukkan bahwa angka prevalensi penggunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa. Artinya, jutaan masyarakat Indonesia berada dalam lingkaran hitam penyalahgunaan narkotika. Memasuki tahun 2025, jumlah kasus memang menurun menjadi 38.934 perkara. Namun, angka tersangka masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 51.763 orang. Hal ini menandakan bahwa ancaman narkotika di tengah masyarakat masih berada pada level yang sangat serius. Tren 3 tahun terakhir memperlihatkan konsistensi ancaman dengan rata-rata sekitar 40.000 kasus per tahun dan lebih dari 50.000 tersangka. Ini bukan sekedar angka, melainkan gambaran nyata
dari perang panjang melawan narkotika. Apalagi peredaran narkotika juga semakin canggih. Dengan memanfaatkan teknologi digital, jalur distribusi internasional, hingga modus penyamaran yang sulit dideteksi. Hal ini membuat penanganannya menjadi semakin kompleks. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, narkotika jelas berpotensi merusak generasi muda Indonesia dan tentu saja mengancam masa depan bangsa. Dan dengan bisa meraih cita-cita impian orang lain, tetapi kita sendiri, diri kita sendiri mau menjadi apa. Untuk meraih cita-cita tentunya banyak hal yang dilakukan, termasuk yang kita lakukan saat ini adalah pergi ke sekolah. Sekolah itu menjadi salah satu sarana pertama untuk kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena itu diperlukan langkah tegas dan terintegrasi dari seluruh elemen negara, mulai dari kepolisian hingga lembaga pemerintah. Letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi online. Segala ancaman terhadap bangsa dan negara, ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis. Ancaman yang besar dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri, letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri, 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi online. Pemerintah konsen dengan pemberantasan narkotika. Apalagi isu ini masuk dalam Astacita Presiden Republik Indonesia. Tanda bahwa negara tidak membiarkan barang terlarang itu merusak generasi bangsa. Di penghujung tahun lalu, Rabu 29 Oktober 2025, total 214.000,84 ton narkoba dimusnahkan di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Jumlah fantastis itu selaras dengan nilainya yang mencapai 29,37 triliun rupiah. Polri tidak hanya melakukan penindakan terhadap pengguna dan pengedar di tingkat bawah, tetapi juga secara agresif memburu jaringan besar hingga ke tingkat bandar dan sindikat internasional. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.
Semoga upaya yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, DPR RI, kementerian lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bergerak dalam penanggulangan narkoba, sehingga berbagai tantangan dalam pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal. Mari bersama-sama membangun benteng perlindungan dalam upaya memberantas peredaran narkoba dengan memperkuat peran keluarga, sekolah, pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen bangsa guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba dan mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Polri berkomitmen akan terus meningkatkan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat pencegahan serta penegakan hukum yang tegas dan profesional. Bawah, Bang. Dari Januari hingga awal April 2026, puluhan kasus narkotika berhasil diungkap oleh kepolisian. Pengungkapan ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya saja di Aceh. Di tengah penanganan pasca bencana, Polres Gayulwes berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja yang dibungkus di dalam karung. Di Sumatera Utara, angkanya jauh lebih fantastis. Polda setempat berhasil mengungkap 923 kasus narkotika dengan jumlah 1.118 tersangka. Dalam berbagai pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu dengan total berat 179,95 kg, ganja seberat 155,40 kg, dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Di Pulau Dewata, Polda Bali menggagalkan peredaran 5.000 butir pil ekstasi dan 6 kg sabu. Tak hanya itu, penyelundupan kokain jaringan internasional yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai juga berhasil digagalkan. Pengungkapan demi pengungkapan tentu saja juga dilakukan di berbagai daerah lainnya, termasuk di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dengan rata-rata barang bukti puluhan kilogram sabu, ganja, dan ribuan butir ekstasi. Di sini Polri mempertegas komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Terbaru pada Rabu 8 April 2026, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengumumkan hasil berbagai pengungkapan kasus narkoba di segala penjuru Jakarta dan sekitarnya. Total 1.833 kasus berhasil diungkap dengan jumlah 2.485 tersangka. Hasil pengungkapan ini, kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dengan jumlah yang tergolong fantastis, yaitu total mencapai 712 kg dari berbagai jenis narkoba. Dari sudut lain, Barreskrim Polri juga berhasil meringkus buronan narkoba internasional Andre Fernando Chandra alias The Doctor. Penanganan dilakukan di Penang, Malaysia yang juga melibatkan Interpol dan kepolisian setempat. Penangkapan The Doctor ini menjadi salah satu operasi besar kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba lintas negara. Rentetan keberhasilan operasi ini menjadi pesan tegas bagi para sindikat dan bandar bahwa tidak ada ruang aman bagi mereka di bumi pertiwi. Polri terus berdiri di garis terdepan untuk menghancurkan bayang-bayang gelap narkotika demi menyelamatkan masa depan generasi emas Indonesia dari kehancuran. Perang melawan narkoba adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Maka berdasarkan perintah Kapolri,
Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak. Kepolisian Negara Republik Indonesia tak tebang pilih. Di tengah masyarakat mereka gencar memberantas peredaran narkoba. Dari dalam institusi ini juga bersih-bersih diri dari barang terlarang tersebut. Polri menindak tegas personil yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Tak peduli tamtama ataupun perwira, mereka ditindak tegas sesuai ketentuan mulai dari PTDH hingga proses pidana. Catatan tak bisa dihapus, sejumlah polisi pernah terlibat kasus narkotika, termasuk di level pimpinan. Dari 2025 hingga April 2026, 2 Kapolres tercatat terlibat narkoba. Di Kabupaten Ngada, Fajar Widyadharma yang saat itu berstatus Kapolres berpangkat AKBP dinyatakan positif narkoba dan tersandung kasus asusila. Setelah menjalani proses sidang etik, ia kemudian dijatuhi sanksi pemecatan secara tidak hormat serta menjalani proses pidana. Ketegasan Polri kembali ditunjukkan pada kasus terbaru. Didi Putra Kuncoro yang saat itu merupakan Kapolres Bima berpangkat AKBP juga dipecat sebagai anggota Polri. Ia disanksi PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik karena terlibat dalam penerimaan aliran dana dari bandar narkoba sebesar 2,8 miliar rupiah. Tak hanya harus kehilangan status anggota Polri, akibat perbuatannya, Kuncoro juga terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Kasus mantan Kapolres Ngada dan Bima hanya salah satu contoh ketegasan Polri dalam menindak tegas setiap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Institusi ini tak hanya gahar memberantas narkotika di tengah masyarakat, tetapi juga kokoh menjaga integritas dan profesionalitas secara internal. Bahwasannya atas instruksi Kapolri kepada Kadif Propam Polri, kami perlu menyampaikan ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela, dan tentu dalam hal ini kami juga menyampaikan dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Maka berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Yang lainnya silakan diisi belangkonya. Menghukum bukanlah satu-satunya jalan. Sebagai bentuk mitigasi dini dan pencegahan, Polri secara masif dan berkelanjutan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh personilnya di segala lini. Salah satu upaya nyata adalah dengan menggencarkan pemeriksaan urin secara rutin maupun mendadak. Tes ini tidak hanya diberlakukan di tingkat Mabes Polri, namun menyentuh hingga ke tingkat kewilayahan, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada satupun anggota yang lolos dari pantauan. Di samping pengawasan melekat, institusi Bayangkara juga terus memberikan penghargaan dan mendorong seluruh personilnya untuk terus mengukir prestasi. Dengan fokus pada pengabdian dan kinerja positif di tengah masyarakat, diharapkan anggota Polri sibuk dengan hal-hal produktif sehingga tidak ada lagi celah untuk terjerumus ke dalam lingkungan hitam narkotika. Narkotika adalah musuh bersama yang merenggut masa depan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dari pengungkapan kasus di jalanan hingga pembongkaran sindikat internasional, Polri telah membuktikan komitmen. Tidak hanya menyapu bersih ancaman dari luar, ketegasan juga ditunjukkan ke dalam tubuh institusi sendiri. Polri sadar, untuk membersihkan ruangan kotor dibutuhkan sapu yang benar-benar bersih.